RRI itu nggak mungkin bubar. Tapi kalau RRI tidak berbuat sesuatu dan tidak menghasilkan produk-produk yang bagus bagi masyarakat, tak tertolak kemungkinan pendengarnya akan meninggalkan. Betul, meninggalkannya. Maka kalau pendengar sudah meninggalkan, disitulah ambang kematian RRI. Iya, benar Maka sekali. itu yang kami jaga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Uni di Podser, podcast seru bareng Uni. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita udah kedatangan sosok yang berdiri di garda terdepan seorang publik. Pemimpin yang mengarahkan frekuensi bukan hanya sekedar suara, tapi juga menjadi jembatan informasi, edukasi, dan hiburan untuk masyarakat. Inilah Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghazal Zakaria. Bapak, saya kayak patah-patah gitu ngomong sama Bapak. Panggil Gafar aja. Oh, Bapak Gafar ya, Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih Bapak udah hadir di Podsernya Uni. Terima Support kasih. banyak untuk kami. Nah, radio ini sekarang udah lama kita dengar ya, karena waktu kecil kita sering mendengarkan radio. Itu namanya RRI. Bapak udah lama nih di Bukit Tinggi, Pak. Oh, pertama terima kasih Uni ya. Saya juga menyapa pendengar, pemirsa dari Podser, podcast bersama Uni. Keren. Oke, pertama terima kasih Uni sudah diajak dalam podcast ini. Kemarin waktu diberitahu oleh Bang Rian, nanti akan diajak oleh Uni Ria untuk podcast. Saya bilang, mau ngomong apa ya? Kayaknya nggak imbang. Uni yang sudah sebesar itu mengembangkan konvensi, terus mengenai RRI, kayaknya. Tapi bincang santai saja tentang RRI, oke. Saya sepakati dan akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat sekali. ini. Karena saya merasa saya kecil banget nih Pak, karena saya bukan seorang penyiar ya Pak ya, bukan seorang MC, tapi kita ngobrol santai gitu Bapak. Karena banyak dari netizen kan Pak melihat sekarang ini RRI ini udah banyak perkembangan gitu Bapak. Nah, kita akan mengulik-ngulik Pak. Gimana sih RRI ini sekarang bertransformasi ya? Iya, dengan digital sekarang ini gitu Bapak. Kebetulan dengan adanya Bapak, kita akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya, yang banyak kita tanyakan. Kenapa RRI sekarang udah banyak perkembangannya gitu Bapak? Iya. Jangan susah-susah. Enggak Pak, tanya santai aja, aku aja nggak pakai intro nih Pak. Oke, iya, siap nih. Oke Pak, tadi kan aku bertanya nih Pak, Bapak berasal dari mana Pak? Oh ya, saya itu orang Gorontalo nih. Orang Gorontalo ya Pak ya? Pernah ke Gorontalo nih? Belum? Saya mendengarkan saja Bapak. Gorontalo itu tahun 2000 mekar berpisah dari Sulawesi Utara. Sekarang dia sekarang menjadi provinsi tersendiri. Provinsi Gorontalo. Ada tokoh-tokoh hebat yang pernah dikenal secara nasional. Ada Pak Habibie, orang Gorontalo, Pak Fadil Muhammad, Rahmat Gobel. Itu semuanya orang Gorontalo ya Pak ya? Siap. Orang hebat semua. Ayahnya Sandiaga Uno juga ada dari sana. Ayahnya Sandiaga Uno Pak? Iya, dari Gorontalo. Oke. Ibunya dari Minang ya Pak ya? Ibunya Pekanbaru ya. Oh, Pekanbaru bukan Riau, ya. Oh, oke. Tapi alhamdulillah Uni. Tapi saya orang orang Minang malah. Uni. Oh, Bapak rumahnya orang Minang. Iya, istri saya orang. Jadi saya dikenal sebagai Sumando ya? Apa? Iya, Sumando, ya, Pak. Sumando di Minang, Pak. Sumando. Di mana ketemunya tuh, Pak? Ketemunya Gorontalo dan
Minang tuh jauh sekali ya Pak. Ketemunya di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Ya, orang rumah juga udah kelahiran Jakarta. Oh, kelahiran Jakarta, tapi orang Minang asli ya Pak ya? Orang Minang asli di Painan, orang di pesisir. Painan, Orang pesisir ya. Orang pesisir. Ya. Kalau Uni orang Bukit Tinggi asli. Bukit Tinggi asli ya. Tapi rata-rata secara umum orang-orang Minang itu memang cantik-cantik. Aduh, tersipu kita orang Minang. Oke. Jadi itu saya asli Gorontalo, kemudian bertemu dengan Putri Minang asli Painan di Jakarta, dan sekarang sejak 93 masuk RRI sampai sekarang tetap berada di RRI, dan sekarang dipercaya untuk mengawal teman-teman di RRI Bukit Tinggi. 93 Bapak? 93. Udah lama sekali ya Pak ya? 32 tahun yang lalu. 32 tahun Bapak di RRI. Wow, udah lumayan ya Pak ya? Iya. Waktu itu mungkin saya udah masih kecil ya Pak ya? Jangan bilang begitu, soalnya saya iya, gak apa-apa. RRI ini saya penasaran nih Pak. Iya. Kapan RRI berdiri Pak? RRI berdiri itu 11 September 45. Maka sekarang usianya 80. Sama dengan Indonesia ya Pak ya? Kemerdekaan Indonesia ya? Indonesia merdeka 17 Agustus. Entah lama kemudian RRI didirikan 11 September 1945. Oke. Jadi sama-sama umur RRI dengan RI. RI ya, RRI dengan RI. Iya, karena sama-sama mengemban nama Republik Indonesia iya, itu. Benar Pak. Tapi Pak, sekarang saya lihat RRI ini benar-benar bertransformasi nih Pak. Oh iya. Luar biasa sekali Bapak. Okay. Apa sih pengembangannya ke depan? Iya. Sebenarnya proses transformasi itu adalah sebuah kebutuhan Uni. Ya. Iya benar Pak. Mau tak mau kita harus mengikuti zaman. Disrupsi teknologi yang begitu pesat, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Mau tak mau kita semua harus beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Dan mau tak mau harus juga membuka lembar baru untuk bisa seiring dengan perkembangan teknologi. Maka RRI yang dulunya hanya dikenal sebagai radio yang bisa didengarkan secara FM Pro 2. Saya familiar banget. Apalagi kalau yang dulu-dulu pernah mendengarkan SW, AM. Sekarang kan tinggal FM kan. Mungkin di zamannya Uni sudah FM. Nah, yang itu kami sebut dengan terestrial. Bisa didengarkan lewat saluran yang dipancarkan di radio atau di rumah. Itu saluran terestrial. Maka sekarang kami tidak saja juga bisa didengarkan secara terestrial, mau tak mau kami juga harus bermain di live streaming, di digital. Itu udah berapa program sekarang yang Bapak planningkan Pak? Kalau secara umum RRI Bukit Tinggi ya. Iya, kita di Sumatera Barat itu saya mungkin bercerita di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat itu ada 2 RRI. RRI Padang sama RRI Bukit Tinggi. Tapi kalau dari segi lahirnya, sebenarnya sejarahnya lebih tua RRI Bukit Tinggi. Oh, dari sejarah lahirnya. Padang itu diuntungkan karena dia ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Iya, benar. Karena RRI Bukit Tinggi kan bersejarah. Pernah kota ini menjadi tempat ibu kota negara kan, ibu kota sementara negara. Iya. Bukit Tinggi, maka RRI juga di sini dikenal. Kalau kita kulik sejarah ada 2 RRI yang di wilayah Sumatera ini yang sangat-sangat berjasa dalam menggaungkan kemerdekaan Indonesia. Ada RRI di Benar Meriah di Aceh. Di Aceh. Dan ini RRI Bukit Tinggi. Maka saya secara pribadi berbangga bisa ditugaskan, dipercaya untuk mengawal teman-teman di sini. Secara umum RRI Bukit Tinggi itu secara statusnya itu tipe C. Tipe C. Iya, di Padang itu tipe B. Iya. Apa perbedaannya? Kalau tipe B itu selain dia berada di ibu kota provinsi, juga dibekali dengan 3 programa. Programa 1, programa 2, dan programa 4. Oke. Nah,
Bukit Tinggi menjadi stasiun yang spesial. Pro 2. Kita juga dibekali dengan Pro 1, Pro 2. Oh, Pro 1 juga ada Pak ya? Ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Oh, Pro 4 juga Pro ada 4. sekarang. Ya, Oke, ya. oke. Tapi udah lama tuh ya Pak ya? Ya, sudah. Nah, maka kita orang yang sering melihat dunia digital ini kurang begitu familiar Pak. Jadi udah ada perkembangannya Pro 1, Pro 2 sama Pro 4. Pro 3 tuh gimana Pak? Pro 3 itu secara nasional. Oke, Itu jaringan secara berita nasional. Tapi, ini udah tahu nggak? Apa itu Pak? Kenapa beda-beda dari 3 program ini? Nah, kenapa belum disebut? Pak, aku belum tahu Pak. Gimana nih Pak? Apa perbedaannya pro itu Pak? Itu Pro. Jadi Promah lagi. Sorry. Perbedaan Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 gitu Bapak? Ya. Jadi program itu ibaratnya dengan satu stasiun nih. Oke. Kalau radio swasta kan ada nama-namanya. Nah, kami menyebut stasiun-stasiun ini programa. Programa 1, programa 2, programa 4. Kenapa harus ada beda-beda begitu? Yeah. Itu dibedakan atas segmen. Sasaran pendengar kita. Pro 1 itu kita menyasar pendengar yang usia dari anak-anak sampai ke usia dewasa. Oke. Jadi di situ ada program-program anak masuk, program-program yang edukasi pelajar masuk, kemudian ada untuk ibu-ibu masuk, UMKM masuk, sampai ke program-program lansia, sampai ke program-program untuk orang yang berkebutuhan khusus. Itu kita layani di sana. Nah, untuk programa 2, itu menyasar lebih ke teenager, ke anak-anak muda. Sasar kalau dibatasi umur, kami sasar yang usia 17 sampai ke 30 tahun. Itu segmennya programa 2. Programa 2. Yang Uni suka dengar. Mungkin Uni tertarik di Pro 2 itu karena lagu-lagunya yang enak-enak ya, betul. Anak milenial gitu, Pak. Betul. Nggak salah sasaran kami berarti. Karena familiar banget, Pak. Iya. Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Iya. Siap. Karena memang itu kami buat program-programnya menyasar anak-anak muda, sehingga lagu-lagunya juga lagu-lagu yang yang terbaru, yang terbaru ya Pak ya. Kemudian ada programa 4. Programa 4 itu programa, kalau kita sebut programa budaya. Di situ memang semua budaya kita angkat. Presentingnya pun penyampaian pun dalam bahasa daerah. Dalam bahasa lokal. Kalau di Bukit Tinggi ini menggunakan bahasa Minang. Kalau di beberapa daerah, Bandung misalnya menggunakan bahasa Sunda. Kalau di Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo. Seperti itu program 4. Jadi mengangkat kearifan lokal. Program 4. Nah, itu yang membuat RRI Bukit Tinggi, karena dia tipe C, tapi mengelola 3 programa. Dan itu menjadi spesial bagi RRI Bukit Tinggi. Pak, saya tuh penasaran, Pak. Sekarang ini kan nggak begitu banyak ya orang mendengar radio, gitu Pak. Betul, harus diakui. Apa yang sedang Bapak atau yang telah berjalan supaya RRI ini bisa selalu diingat gitu Pak? Iya, trik-trik ya. Iya, gitu Bapak. Begini Uni, hampir semua radio, tidak saja RRI, pasti bermasalah dengan pendengarnya. Benar. Seiring dengan perkembangan teknologi. Benar. Akan anak-anak radio yang bergenre anak muda misalnya, juga mereka agak gamang menyasar begitu pesatnya perkembangan minat, kecenderungan anak-anak muda itu terhadap sesuatu ya. Maka begitu juga dengan RRI. Iya, benar. Maka yang kami lakukan sekarang adalah semenjak 2017 itu ada direksi kami menggariskan kita meredesain programa. Kita membuat lebih tajam lagi, menukik menyasar sasaran khalayak pendengarnya.
Seiring dengan itu juga kita mengembangkan mendekati pendengar kita dengan teknologi-teknologi yang berkembang. Iya, benar. Kalau mereka bermain lebih berminat kepada sandiwara yang mini-mini, maka kita juga memproduksi yang begitu-begitu. Yang simple-simple. Sandiwara, feature dokumenter yang singkat-singkat, tapi bernas, ya. Maka itu kami lakukan di semua program Uni. Tapi saya lihat konten YouTube-nya ada podcast ya Pak ya. Podcastnya juga luar biasa banget Pak. Ada Uni Ria kan di situ. Ada saya merasa terhormat karena orang yang diundang pasti akan memberi manfaat untuk penontonnya. Begitu ya Bapak ya. Karena podcast ini sebenarnya kan informasi yang orang tidak tahu menjadi tahu. Permasalahan yang kita biasa nggak kita sepelekan, kita kuliklah bersama di sana ya Pak ya. Itu luar biasa juga sekarang YouTube Bapak ya. Oke, jadi begini Uni, dasar kami karena memang arahan dari pusat itu semua RRI harus melaksanakan program-program apa yang dinamakan dengan program berdampak. Program berdampak. Jadi kami tidak saja menghadirkan hiburan-hiburan yang sehat, yang menjadi hiburan saja untuk enak didengar, sehat, informatif, tapi juga diharapkan program-program kami ini menginspirasi pendengarnya untuk nanti mereka bertindak. Melakukan sesuatu. Maka kami hadirkan narasumber-narasumber itu yang memang inspiratif, semacam Uni Ria. Aduh, saya lagi kan? Dosen-dosen yang praktisi UMKM. Kami hadirkan di situ di RRI. Kami harapkan dengan informasi yang mereka berikan, pendengar kita itu akan tergerak. Iya, benar-benar. Termotivasi. Terinspirasi. Iya. Apalagi hostnya juga public speakingnya oke banget. Nggak seperti, kalau saya kan orangnya memang pengusaha ya Bapak ya. Ini nih saya membranding diri dengan podcast ini karena saya suka berinteraksi Bapak. Tapi bukan basic saya orang media gitu Bapak ya. Saya lebih suka ngobrol santai. Mestinya saya buka ini ya biar lebih. Berarti memang sekarang ini banyak hal yang harus dirubah ya Bapak. Dengan contohnya RRI udah bertransformasi, jadi bisa bertahan sampai hari ini ya Bapak ya. Mau tak mau. Kan ada yang bilang kata Khairil Anwar, hanya cecurut yang tidak berubah. Iya, maka hanya kita cecurut yang tidak berubah. Kita tuh harus selalu berubah. Harus selalu update ya Bapak ya. Benar-benar Bapak. Begini Pak, RRI sekarang ini di Bukit Tinggi itu udah berapa tahun Pak? RRI Bukit Tinggi sudah itu semenjak beroperasinya tahun 8. Kalau pindah dari zaman kemerdekaan itu sudah ada. Di Bukit Tinggi? Sudah ada di Bukit Tinggi. Sudah ada di Bukit Tinggi. Kemudian dulu masih di depan rumah sakit Ahmad Muhtar itu kan. Terus pada tahun 87 atau 80-an pindah ke operasionalnya ke Aur Kuning sekarang. Jalan Es Parman. Kalau perkembangan RRI Bukit Tinggi sekarang kami itu Uni secara kelembagaan kami disebut juga sebagai lembaga yang PNBP. Apa tuh Pak? Jadi RRI sekarang juga dipasang target untuk mendapatkan pendapatan negara bukan pajak. Baik lewat siaran maupun non siaran. Jasa siaran maupun jasa non siaran. Jasa siaran itu kami sekarang menerima ada jika nanti Uni Ria memasang iklan gitu, itu kami cuma bagian mencatatnya, nanti uangnya masuk ke kas negara. Nah, begitu Pak rencana saya yang saya tanyakan. Karena saya seorang pengusaha ya Pak ya. Saya berarti RRI sekarang ini udah bertransformasi. Siap. Berarti
akhirnya kan cuan ya Pak ya? Oh iya. Iya kan Pak. Tapi sesungguhnya bukan itu maksud kami. Oh sesungguhnya bukan itu ya Pak? Bukan itu. Cuma kami memang beban dari negara itu kami ditarget untuk mendapatkan penghasilan lewat jasa siaran. Iya benar. Maka iklan-iklan kami juga memasang tarif untuk beberapa podcast, kemudian dialog siaran langsung, kemudian ada juga yang namanya pemasukan PNBP lewat jasa non siaran. Maka kami juga di RRI Bukit Tinggi khususnya menyewakan gedung-gedung atau aset-aset yang bisa kami sewakan, semacam aula Dutan Sultan Tunaro, kemudian kemarin di musim Baralek. Ya. Di setelah Ramadan itu kan musim barale. Iya. Banyak itu. Banyak ya yang di RRI ya Pak ya. Laku terus. Itu aulanya ya Pak ya. Iya aula. Nah itu masuk ke kas negara ya Pak. Masuk kas negara Uni. Apakah RRI itu ditargetkan juga Pak? Iya, memang kami juga ditarget. Ditarget ya Pak. Bukan kita aja yang ditarget ya Pak. Ditarget juga Uni. Ditarget juga ya Pak ya. Jadi kita memang harus bekerja juga. Harus bekerja ya Pak supaya target itu tercapai ya Pak ya. Bagaimana menawarkan ke klien, ke mitra kita untuk memanfaatkan RRI sebagai media informasi ya Pak ya. Media informasi, media promosi mereka. Media informasi, media promosi ya. Dulu waktu saya berjualan di Aur Kuning nih Pak. Oke. Kira-kira 10 tahun yang lalu kalau saya nggak salah ya Pak ya. Saya sering mengiklan tuh di RRI Pak lewat radio gitu Bapak. Mitra lama kita ini. Iya, karena kan di daerah kayak di daerah-daerah itu ya Pak ya, kita banyak tuh orang-orang daerah gitu. Tapi sekarang ini nggak main lagi Pak, kita mengiklan di radio gitu kan Pak. Jadi gimana cara mengiklan di RRI sekarang begitu Pak? Harus main lagi Uni. Gimana caranya Pak? Kan sekarang kan kemarin tuh lewat radio Pak. Lewat radio supaya orang Pasaman, orang yang jauh-jauh itu Pak ya. Kalau di Agam kan banyak di kampung-kampung itu. Kalau kita lagi ada promosi ini nyampe itu Bapak sekali berapa jam tayangannya. Kalau saya nggak salah tuh Pak. Jadi jam berapa kita mau iklan kita tuh keluar gitu kan. Kayak dulu tuh aku keingat apa namanya Pak? Pada masa iklan ya? Pada masa iklan semua toko nih masang iklan di radio. Semua toko di Bukit Tinggi dulunya Pak, waktu 10 tahun yang lalu kalau saya nggak salah Bapak ya. Nah sekarang ini kalau mereka mau promosi gimana tuh Pak ceritanya? Padahal ini yang harus kita sampaikan juga. Iya itu maksudnya. Selain kita sudah bermain di platform di media sosial. Tapi kami juga memperkuat terestrialnya Uni. Tahun lalu kami sudah menancapkan pemancar kami di puncak Gunung Singgalang. Apa maksud kami dengan memancangkan pemancar di puncak Gunung Singgalang? Maksud kami itu coveragenya, daya jangkaunya akan semakin luas. Dan itu terbukti, Uni. Terbukti ya, sekarang Pro 1 itu bisa didengarkan tidak saja di coverage area Sumatera bagian utara yang menjadi tugas kami, tapi juga pendengar-pendengar kami datang dari wilayah pulau yang di mana? Mentawai. Dari Mentawai sudah ada pendengar kami. Dari wilayah-wilayah yang mestinya coverage area di Padang juga sudah datang kepada kami. Apalagi yang wilayah Agam, wilayah memang coverage kami bisa terjangkau sekarang. Sampai ke Kampar. Sampai ke Kampar ya, Pak ya. Sampai ke Kampar, ke Pekanbaru. Maka Uni dengan ini harus balik lagi ke RRI dong. Iya. Iklan. Berarti kalau kita mau mengiklan nih Bapak, kan netizen nggak tahu. Saya aja kan ada podcast di RRI Pak. Itu tuh dari Gen Z tahunya Pak. Dari Gen Z itu sekitar 5 bulan yang lalu. Saya tahu kan Gen Z RRI ada ruangan podcast, ada ruangan ini. Yang saya tahu kemarin tuh di Pekanbaru Pak. Kan pemirsa banyak nggak tahu nih. Kalau misalnya mereka mau mengiklan lagi di RRI itu melalui media, apakah media radio atau media sosial gitu Pak? Semua terbuka. Ada rate-nya Uni ya. Ada rate-nya juga ya Pak ya. Itu memang
standar. Kami nggak bisa main-main dengan rate. Iya, benar. Karena memang itu aturan dari peraturan Menteri dari Keuangan, pusat, ya, Pak, dari ya? PMK. Oh, dari PMK. Ada aturannya. Ada aturannya. Berita kehilangan begini tarifnya. Oke. Berita pengumuman begini tarifnya. Untuk adlib begini tarifnya udah ada itu. Oh. Tinggal sekarang nanti tim kami akan kami suruh ke Uni untuk memaparkan. Oh, siap. Berarti yang pasti RRI sudah siap sedia untuk balik. Berarti memang sekarang ini RRI memang seperti dulu sebenarnya, Pak, ya. Saya kira memang udah karena nggak ada radio lagi. Oh, udah. Iya kan? Iya, jadi sekarang dari media sosial juga bisa ngiklan. Iya. Dari radio juga bisa. Sekalian ya, Pak. Betul. Di semua media yang ada di RRI. Betul. Oke, baru paham ya kita ya orang nggak update ini. Oke, Pak. Apakah RRI hanya jadi media informasi atau juga agen perusahaan sosial gitu, perubahan sosial gitu, Pak? Oh iya, betul. Kalau tadi saya sampaikan RRI menghasilkan produk-produk yang berdampak tadi ya. Dengan begitu diharapkan RRI benar tidak saja menjadi penyampai informasi, penghibur pendengarnya dengan menghadirkan lagu-lagu yang sehat, yang enak didengar, tapi juga melahirkan program-program yang membangun inspirasi, membangun masyarakat itu ketika mendengarkan narasumber yang kita datangkan di sana. Terbangun kreasinya, kreativitasnya, semangatnya untuk melakukan sesuatu. Maka disitulah benar RRI tidak saja menyampaikan informasi, tapi kami juga menjadi agen perubahan. Iya, benar. Berarti iya ya, Pak, ya? Iya, Oke, siap. Oke, Pak. Kalau misalnya apakah RRI masih netral? Maksudnya begini, Pak. Atau ikut terjebak dengan kepentingan pemerintah? Wah, ini berat ini. Wah. Kalau dulu memang stigma bahwa RRI itu adalah corongnya pemerintah, tak bisa dielakkan. Tak bisa dielakkan. Kalau dulu. Oke. Kan? Kalau now, Pak? Kalau now, memang kita digaji oleh pemerintah. Oke. Diberi fasilitas oleh pemerintah. Gaji karyawan-karyawan kami juga dari APBN. Tapi kami bukan corong pemerintah, kami corong negara. Oke. Itu bedanya. Jadi RRI adalah corong negara, bukan corong pemerintah. Iya, corong negara. Beda konsep ya, Pak, ya? Beda konsepnya. Nah, kalau pemerintah, dia bisa bisa mengatur ya, Pak, ya? Oh, tidak. Oh, apa? Dia bisa terafiliasi pada satu pemerintahan yang lagi berkuasa. Benar. Pemerintahan berubah-ubah. Iya, benar. Kalau untuk negara satu kesatuan. Yes. Benar, Pak, ya? Karena kita ada untuk negara, ya, Pak, ya? Oke, siap. Memang beda tipis pemerintahan dengan negara, tapi apa yang digariskan oleh pemerintah atas nama negara, maka menjadi peran tugas RRI untuk mensosialisasikannya. Siap. Sepanjang itu menjadi tugas negara, harus ya, Pak, ya, wajib sekali. Karena media dari negara ini harus dipertahankan ya, Pak, betul. Menurut Bapak, apakah ke depan itu RRI ini bisa bertahan melihat perkembangan zaman sekarang ini? Iya. Menurut Bapak gimana? Ini ya memang kalau optimisme itu harus wajib ya, Pak, harus wajib. Dan itu yang saya tanamkan juga kepada teman-teman. Kita harus optimis bahwa RRI itu tetap akan ada. Secara undang-undang, secara peraturan Uni, RRI itu tak mungkin bubar. Seperti kalau kementerian itu kan berdasar Kepres, keputusan Presiden. Berganti rezim, kementerian bisa diubah-ubah. Benar sekali. Kalau RRI sama TVRI, lembaga penyiaran publik, dia dari undang-undang. Jadi yang merubah itu DPR. Itulah ciri khas negara, apa tuh nama, Pak? Cerminan ya, Pak? Iya. Cerminan ya, Pak, ya? Jadi kalau sepanjang rakyatnya yang dijewantahkan dengan DPR
belum menghendaki masih menghendaki adanya RRI, maka menjadi tugas kami untuk tetap terus melakukan siaran. Berarti lebih ke DPR ya Pak ya? Iya, DPR. Bukan pemerintah? Ya, kami bertugas untuk memberikan informasi-informasi yang di kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau pemerintah itu kan juga menjalankan bersama-sama dengan DPR ya, dengan wakil rakyatnya. Jadi seperti itu. Artinya begini, saya selalu tanamkan kepada teman-teman staf saya yang bekerja di angkasawat sebutannya Uni. RRI itu nggak mungkin bubar. Tapi kalau RRI tidak berbuat sesuatu dan tidak menghasilkan produk-produk yang bagus bagi masyarakat, tak tertolak kemungkinan pendengarnya akan meninggalkan. Betul, meninggalkannya. Maka kalau pendengar sudah meninggalkan, disitulah ambang kematian RRI. Iya, benar Maka sekali. itu yang kami jaga sekarang. Siap. Merawat pendengar dengan sebaik-baiknya dengan menghadirkan produk-produk yang bermanfaat. Produk yang bermanfaat. Memang RRI itu memang produknya bermanfaat. Iya, makasih nih. Bapak, apakah RRI ini lebih memilih jadi radio nasional atau radio komersial? Itu pilihan. Memang kalau radio komersial menyiarkan apa yang viral. Benar. Tanpa mempedulikan lain-lain aspek-aspek psikologis, aspek-aspek apa. Kalau RRI itu uniknya RRI. Karena kami memang diberikan tugas oleh negara untuk ada beberapa peran di situ. Selain menjaga kesatuan, menjaga keteduhan, maka program-program yang kami hadirkan selayaknya selain memberikan informasi, edukasi, juga membawa kedamaian. Membawa kedamaian ya Pak, keteduhan. Keteduhan. Jangan membuat gaduh. Benar sekali ya Pak ya. Kan? Karena undang-undang ITE ini luar biasa juga sekarang ya Pak ya. Karena apa yang kita beritakan itu akan memberikan informasi, memberi ketenangan. Harusnya seperti itu ya Bapak ya. Kalau misalnya terlalu frontal gimana Bapak? Nggak mengedukasi sekali ya Pak ya. Betul. Memang mengkritik boleh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi kritik ini kan bisa kita sampaikan dengan santun dan kita bicarakan sama-sama kan? Kita bicarakan sama-sama ya Pak. Dan itulah RRI. Siap Bapak. Nah, dari semua media sosial sekarang yang ada di RRI Bukit Tinggi Pak, yang paling the best banyak pengikutnya yang mana tuh Pak? Apakah di TikTok, YouTube, atau IG Bapak? Kalau saya minta kepada teman-teman, khususnya pengelola konten media baru, semua platform harus kita kembangkan. Jangan terfokus pada satu platform saja, karena masing-masing platform itu ada pasarnya. Betul, ada segmen tersendiri. Maka semuanya harus kita kembangkan. Dengan menghadirkan program tadi best cut ya Pak. Kalau itu sudah masuk ke sudah diminati oleh khalayak pendengar, pemirsa, pasti RRI akan tertanam di hati mereka. Iya, benar. Tapi dari yang ada sekarang, yang lebih menonjol apa Pak? Karena pasarnya beda Pak. Kalau TikTok kan lebih ke Gen Z, betul. Kalau Instagram lebih ke milenial. Itu kalau YouTube saya juga nggak ngerti nih Pak. Kalau TikTok dengan Instagram masih itu ya. Yang paling atas itu memang yang paling tua itu YouTube ya. Jadi memang YouTube masih banyak followernya ya, subscribernya. Tapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, semua platform ini harus kita hidupkan ya Pak ya. Kita bangun harus kembangkan ya Pak ya. Karena di situ modal kita untuk terukur, benar ya? Terukur, karena di situ kita bisa melihat followernya, subscribernya, likersnya, benar, di situ kan kita bisa mengukur ya Pak bisa ya. mengukur. Apakah peminat RRI masih banyak atau udah menurun seperti itu ya Bapak ya? Ternyata
sampai detik ini banyak yang masih mengenang nih RRI, masih suka dengan RRI karena dengan inovasi yang tadi Bapak jalankan ya Pak ya. Oke, berarti YouTube sekarang ini yang paling tua berarti udah menghasilkan cuan nih Pak. Itu. Kalau memang sudah ada aturannya, apa yang dinamakan dengan layanan digital. Tapi untuk RRI Bukit Tinggi sendiri, memang sudah kita daftarkan di centang biru ya. Ada centang biru, tapi belum kami itu. Belum kami maksudkan untuk mendapatkan pemasukan di sana. Oh, belum ya? Belum. Tapi ada RRI lain juga yang sudah memanfaatkan dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan ya Pak? Dan itu masuk golongan PNBP. Oke, masih masuk kas negara ya Pak? Masuk ke kas negara. Nggak boleh ke kas kita ya Pak ya? Nggak boleh Uni. Karena ini memang punya negara ya Pak ya, jadi gimana bisa menghasilkan untuk negara ya Bapak ya? Kan akunnya Pak, kita daftarkan secara nasional. Benar. Itu didaftarkan di pusat. Jadi kalau memang di sini di monetize misalnya, itu tidak dinikmati oleh yang orang sini tidak dinikmati oleh masuk langsung ke pusat. Iya dong Pak, kan kas negara. Kalau monetize. Oh kalau monetize, ya, kalau gitu. Tapi luar biasa juga Pak kalau RRI ini mensupport negara supaya ada pemasukan. Betul. Jadi kita memang harus mensupport RRI ini karena informasi yang diberikan edukatif dan menginspiratif, kan begitu ya Bapak ya. Dan kalau kita mengikuti siaran-siaran RRI, berarti kita juga membantu kas negara gitu loh. Betul. Benar kan? Daripada pajak ini bikin pusing juga. Iya kan? Ini kita membantu dengan like, subscribe gitu kan. Betul. Itu kan lebih membantu betul. Pemasukan negara kan ya Pak ya, betul, daripada hal-hal yang lain. Begitu. Oke, baru saya paham nih Pak, baru dipaham karena kita lebih mensupport RRI ini luar biasa juga dengan kas negara ya Pak ya. Siap. Luar biasa banget memberikan informasinya kepada kita. Tapi kita ada satu lagi nih yang harus kita tanyakan. Siap nih. Sekarang ini di RRI berapa orang tuh karyawan ya. RRI Bukit Tinggi ada 71 orang. 71 orang. Terdiri dari ada yang namanya PNS, ada P3K. Kemudian kami juga ada tambahan yang outsourcing. Outsourcing itu ada 10 orang. Kemudian ada juga yang SBML. SBML itu tenaga-tenaga yang kita biayai dari non APBN. Ada 3 orang penyiar. Maka dengan kawan itu saya bergerak untuk mengembangkan RRI Bukit Tinggi. Tapi secara keseluruhan Uni, secara nasional RRI itu karyawan RRI ada hampir 5.000-an. Seluruhnya Pak, Indonesia. 5.000 orang. Berarti seluruh Indonesia. Di keseluruhan kita bicara global lagi Pak. Seluruh RRI yang top tier di keseluruhan ini RRI apa Pak? Hampir semua sekarang dituntut oleh direksi untuk mengembangkan diri. Iya. Maka termasuk RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi, ini saya harus berbangga karena bersama dengan teman-teman yang hebat-hebat. Bulan kemarin program kami mendapatkan penghargaan dari KPI secara nasional. Program anak kami. Program anak mendapatkan anugerah dari KPI dalam kategori penyiaran ramah anak. Kemudian kami juga hampir tiap bulan program-program kami masuk dalam 10 besar penilaian di pusat. Yang terbaru sekarang di bulan September kemarin, salah seorang reporter kami, itu Bung Johnny Marbeta, itu menjadi reporter terbaik secara nasional. Reporter terbaik secara nasional. Produksi berita terbanyak dan terbaik. Wow. Bung Johnny Marbeta. Itu sangat membanggakan. Sekarang RRI Bukit Tinggi khususnya, saya memotivasi teman-teman seluruhnya, karyawan, terus bekerja. Jangan pernah lelah
untuk memberikan pelayanan kepada khalayak pendengar dan pemirsa. Kalau pemimpin seperti ini luar biasa, karena selalu membangun, memberi motivasi ya Siap, Pak. Uni. Karena tim kreatif ini memang butuh disupport Pak. Betul. Karena kita kalau menekan akan susah ya Pak ya. Iya, iya. Mereka tidak bisa ditekan. Siapapun nggak mau yang ditekan ya. Iya karena Kecuali diberi target. diberi target. Anak-anak teman-teman saya itu enaknya mereka diberi target. Iya benar. Dan alhamdulillah mereka selalu Mencapai target. Bukan mencapai lagi, di luar ekspektasi, di atas ekspektasi. Berarti capaian mereka melebihi ekspektasi. Melebihi ekspektasi ya Bapak ya. Mereka berikan ke saya lebih dari ekspektasi yang saya target. Yang Bapak targetkan. Wow, berarti Keren. Bapak punya tim-tim yang luar biasa ya Luar Pak ya. biasa, hebat. Wow, Keren. luar biasa keren ya Bapak. Apakah itu orang dalam negeri semua, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat, atau ada orang luar Bapak? Rata-rata orang Bukit Tinggi ya. Rata-rata orang Bukit Hampir Tinggi. orang Sumatera Barat, teman-teman. Kecuali saya yang tapi saya juga orang Sumatera Barat kan, karena istri saya orang Sumatera. Luar biasa Bapak Gafar. Istilahnya Bapak sebagai pemimpin direksi, Bapak bisa mensupport, Bapak iya. juga bisa memberikan informasi. Kalau sebutannya di sini Kepala RRI. Oh, Kepala RRI. Kalau direksi itu hanya ada di pusat. Oke. Itu pimpinan kami tertinggi. Maklumlah Bapak, kita seorang pengusaha. Tapi Oke. banyak hal yang saya dapatkan dari Siap, RRI Uni. ini. Terima kasih. Satu lembaga pemerintahan yang bisa akrab nih dengan masyarakat gitu Bapak, iya. akrab gitu Bapak. Karena di telinga mendengar, di mata bisa melek. Jadi semuanya tuh lebih enjoy sekarang Betul, ini. betul. Karena kebanyakan masyarakat Pak, kalau dengan lembaga pemerintahan tuh sering menjauh. Jangan dong. Iya, kalau ini lebih dekat gitu ya Bapak ya. Oke. Bapak, visi besar apa yang akan Bapak bawa untuk masa depan RRI? Kalau kita seiring dengan visi juga yang dikembangkan oleh direksi ya, menjangkau lebih banyak khalayak pendengar, Menjangkau ya Pak ya. kemudian menghadirkan program-program yang bermanfaat. Program-program bermanfaat. Secara garis besar itu. Secara garis besar ya. Benang merah itu yang harus kita lihat untuk kita tanamkan kepada seluruh angkasawan-angkasawati untuk bekerja sesuai dengan visi kita. Ya. Jadi kita satukan tujuan kita, mengarah ke satu tujuan untuk melahirkan menjangkau lebih banyak pendengar dan khalayak pemirsanya, kemudian memberikan lebih banyak program-program yang bermanfaat. Oke, berarti semua pakai budgeting dong Pak? Kalau kita kan sudah digaji sama negara. Iya. Maksud saya tuh program-program itu kan semua ada budgetnya Pak. Oh iya. Itu iya. udah termasuk budget ya Pak ya? Siap. Oh, jadi RRI ini ada budget siarannya juga ya Pak ya? Ada. Oh, berarti dibagi-bagi begitu ya Bapak? Betul. Oke. Ada program anggaran operasional itu kan ada, termasuk pemeliharaan gedung, pemeliharaan semuanya itu juga ada budgetnya ya Pak ya? Semuanya dari negara. Siap Bapak. Sedikit lagi Pak, Iya, apakah pernah ada kritikan pedas untuk RRI Pak? Oh, kritikan pedas ya. Oh, iya. Sebenarnya saya mau cerita ini, Uli. Iya Pak. Kritikan pedas sih, kalau kritikan pedas banyak. Serius Pak? Iya, banyak. Bagaimana RRI kok condong ke pemerintah? Yang tadi saya ceritakan, RRI kayak lebih berat ke pemerintah. Itu dulu. Dan yang paling menyakitkan sebenarnya bukan kritikan. Yang paling menyakitkan ketika kemarin di awal tahun saya berpergian mendapat tugas ke Bandung itu ya. Okay. Saya sudah bertugas di sini tapi ada tugas di Bandung. Ketika itu saya naik bus ya. Naik bus dari Jakarta berdampingan dengan salah seorang penumpang yang dia eksekutif lah. Oke. Saya coba rahasiakan namanya ya. Iya harus Pak. Tapi begitu. Apa yang membuat saya semacam ditampar?
ketika saya memperkenalkan bahwa saya kerjanya di RRI. Apa jawabannya Uni? RRI masih ada ya? Sakit ya Bapak? Sakit. Padahal dia belum tahu. Setelah saya jelaskan, rupanya ketidaktahuannya tentang RRI karena beliau juga yang tidak mau tahu tentang perkembangan media di luaran sana, karena memang beliau akademisi ya, yang berkutat dengan, padahal kami sudah sedemikian pesat perkembangan. Begitu saya jelaskan dia baru sadar, ternyata RRI juga sudah mulai bertransformasi seperti kata Uni, dan itulah yang kami lakukan sekarang untuk menjawab kritikan-kritikan pedas, termasuk stigma-stigma yang konotasinya negatif terhadap RRI. Itu yang harus kita hilangkan. Ya, karena Bapak, kita harus kita pahamnya kalau tidak diterangkan netizen, kan sebagian netizen belum tahu ya Pak, gimana RRI bertransformasi menjadi media informasi, media edukasi, media semuanya lah. RRI ini lengkap ya Bapak ya. Jadi Uni, terkait dengan ini, kami sekarang di RRI Bukit Tinggi itu sudah mengedarkan, kalau masuk ke kantor kami Uni, itu pengunjung bisa men-scan barcode. Dan di situ ada survei layanan. Survei pendengar. Nanti jika Uni atau pemirsa datang ke RRI, silakan scan barcode itu, dan di situ ada kami menanti masukan-masukan. Masukan-masukan dari. Berarti boleh kita masuk ke kantor RRI Bisa, bisa Uni. RRI itu selain singkatan dari Radio Republik Indonesia adalah Rumah Rakyat Indonesia. Rumah Rakyat Indonesia. Jadi memang harus diinformasikan juga Bapak, karena sebagian netizen nggak tahu perkembangan transformasi. Jadi dengan scan barcode itu Uni, silakan beri masukan kepada kami. Bagaimana program-program apa ini sudah cocok di program 1, program 2, program 4. Silakan beri masukan. Dan di situ akan kami jadikan landasan untuk membangun program-program kami lebih baik lagi. Oke, siap. Pak, satu lagi Pak. Boleh ya Pak ya? Satu lagi. Saya penasaran Pak. Jadi sekarang ini berarti RRI ini seperti media, seperti info sumber atau gimana Pak menurut Bapak? Apakah sama dengan Bukit Tinggiku RRI atau gimana Bapak? Karena media-media itu udah familiar banget Pak di media sosial gitu. Nah, RRI kan belum sampai ke sana nih Pak. Orang belum familiar dengan apa nih kejadian di Bukit Tinggi, orang nggak mencari RRI. Nah, apakah bisa disamakan atau berbeda gitu Bapak? Bisa disebut sama, bisa juga berbeda. Begini, RRI itu kan stigma di masyarakat hanya dalam dunia radio. Iya, benar. Radio saja ya. Tapi belakangan ini kami juga sudah berkembang ke online. Maka kami ada rri.co.id. RRI online. Kemudian kami ada RRI Net yang bisa tampil visual. Kami tidak menyebut RRI TV, RRI Net karena tagline-nya tonton yang Anda dengar. Tonton yang Anda dengar. Tonton yang Anda dengar. Bagus sekali tagline-nya. Apa sih harapan Bapak ke depan, ke netizen-netizen? Gimana untuk RRI ini ke depan, begitu Bapak? Siap. Gini, Uni, RRI itu untuk pemirsa ya, pemirsa podcast Podshare Uni. Jadi terimalah RRI sebagai teman Anda, ya, teman semuanya. Teman semuanya ya. Bagi kami tak perlu teman-teman mendengar selama 24 jam mendengarkan atau menonton RRI. Tidak. Tak perlu. Jangan mendengarkan kami selama 24 jam. Tapi pastikan kepada kami bahwa Anda
mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Luar biasa. Itulah tadi perbincangan bersama Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria, Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi. Semoga kiprah dan visi beliau bisa terus membawa RRI semakin dekat dengan masyarakat. Tetap menyalur informasi dan selalu relevan di tengah tantangan era digital. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.